Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah di malam hari yang mulia ini, di malam ketiga kita di bulan Sya'ban, bulan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sayyidil Akwan sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Sama-sama kita berkumpul di dalam mencari anugerah karunia dari Allah, berkumpul sama-sama mencari ampunan serta rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mencari rahmat, anugerah, karunia serta pemberian dari Allah itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, sebagaimana sabda beliau, ala fata'arradu laha. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya Allah mempunyai pemberian dari setiap waktu yang kita lalui. Allah memberi sebuah anugerah, hadiah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah menjelaskan ada waktu-waktu yang istimewa, maka beliau menganjurkan ala fata'arradu laha, carilah anugerah, pemberian dan hadiah dari Allah tersebut. Dan kita duduk di sini sama-sama mencari ilmu pengetahuan agama, yang mana kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapat pada malam hari ini dan yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal imam sahib hadzal kitab menyebutkan tentang adabun naum. Yang keenam adalah bahwasanya beliau menyebutkan janganlah kita membiasakan diri. Jangan kita membiasakan diri untuk tidur di atas kasur yang empuk. Dan jangan tidur kecuali kita mengantuk, karena lezatnya tidur akan didapatkan bagi orang yang mengantuk. Begitu juga lezatnya makan akan dirasakan oleh orang yang mencicipi makanan dalam keadaan lapar. Begitu. Yang dimaksud dengan beliau di sini adalah bahwasanya jangan kita terbiasa tidur di atas kasur yang empuk. Maksud terbiasa di sini, kalau tidak tidur di atas kasur yang empuk, dia tidak bisa tidur. Ada terbiasa. Namun seandainya di sana kita diberikan nikmat oleh Allah, tidur di atas kasur yang empuk, tidak melalaikan kita dari Allah, tidak melalaikan kita dari ibadah, tidak melalaikan kita dari akhirah, itu bukanlah sesuatu yang tercela. Karena dunia ini di antara bahagian dunia ada yang mahmud, ada yang mazmum. Ada dunia yang tercela dan ada dunia yang terpuji. Dunia yang tercela adalah ketika dunia tersebut melalaikan engkau dari Allah. Dunia itu menjadikan engkau mengabaikan ibadah. Ada dunia mazmum. Akan tetapi ada dunia yang mahmud, yang terpuji, yang mana dunia itu tidak menjadikan engkau jauh dari Allah, tidak menjadikan engkau lalai dari akhirah, tidak menjadikan engkau meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya yang dimaksud oleh beliau di sini jangan sampai lalai. Orang yang tidur di atas kasur yang empuk namun dia tidak lalai bangun tahajudnya, sama orang yang tidak pakai kasur tidur namun tidak bangun di waktu subuh. Mana yang lebih baiknya? Yang lebih baiknya adalah orang yang bangun, yang tidak dilalaikan dengan dunianya. Begitu. Beliau juga di sini menganjurkan kita untuk meninggalkan tempat tidur dan merapikannya, tidak meninggalkan tempat tidur kecuali dalam keadaan rapi. Ada kebersihan, kerapian. Karena Islam itu mengajarkan kita kebersihan serta kerapian. Jangan sampai kita terlihat penampilan kita, masya Allah, apakan lagi di sana orang-orang yang jadi sebuah panutan dalam hal urusan agama, apalagi mau ke majelis ilmu. Sesuaikan, harus rapi, bersih, indah. Ada Abdullah bin Mas'ud, orang yang senantiasa memegang sendalnya Nabi Muhammad SAW. Beliau berkhidmah, membantu Nabi Muhammad. Itu tahukah Abdullah bin Mas'ud, aroma beliau selalu wangi.
Aroma beliau itu wangi terus. Kenapa beliau selalu wangi? Beliau menjaga dan beliau mentakzimkan, mengagungkan sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Beliau mengagungkan dan mentakzimkan sendalnya Nabi Muhammad sehingga beliau mempunyai pandangan hati yang sangat luar biasa, sehingga tidaklah beliau berdekatan dengan Nabi Muhammad melainkan dalam keadaan wangi dan bersih. Begitu. Nah, mau sholat, mau ke masjid, mau jumatan, mau maulidan, apakan lagi nantinya Ramadan yang akan kita sambut bersama. Semoga panjang umur, sehat afiat. Setiap malamnya kita dianjurkan mandi agar bersih, wangi, begitu. Sunnah setiap malamnya sebelum sholat tarawih untuk mandi. Begitu juga di setiap perkumpulan-perkumpulan yang dihadiri orang banyak, mandi. Ya Allah, bersih, wangi, cari parfum yang wangi. Ini Masya Allah, dekat dengan orang, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dianjurkan. Adapun perempuan hanya sekedar, jangan terlalu berlebihan, hanya sekedar menghilangkan aroma-aroma yang tidak baik. Maka dari karenanya rumah, tempat sholat, tempat kebaikan semacam ini dibakar dupa, dibakar bukhur, supaya apa? Supaya mendatangkan arwah-arwah yang suci, arwah-arwah yang mulia. Begitu. Nah, bahkan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, sahib Muwatta, ada ketika beliau ingin meriwayatkan hadis, ketika beliau ingin mengajar, tahu apa yang dilakukan beliau? Beliau mandi terlebih dahulu. Setelah mandi beliau berwudu, kemudian sholat memakai pakaian yang paling indah. Kemudian beliau memakai wewangian, kemudian beliau sholat 2 rakaat, setelah itu baru keluar menghadap santri-santrinya, murid-muridnya, membacakan hadis. Itu semua beliau lakukan apa? Ta'ziman li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pengagungan beliau terhadap hadisnya Nabi Muhammad. Orang akan mengagungkan segala sesuatu yang terhubung dengan Nabi Muhammad. Pengagungannya itu sekedar pengenalannya kepada Nabi Muhammad. Orang mampu mengagungkan Nabi Muhammad dan memuliakan segala sesuatu yang terhubung dengan Nabi Muhammad sekedar seberapa pengenalannya dan pengetahuannya terhadap Nabi Muhammad. Pengenalannya terhadap Nabi Muhammad 50%, ya 50% pengagungannya kepada Nabi Muhammad dan yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad. Orang pengenalannya dan orang pengetahuannya kepada Nabi Muhammad 70%, ya begitu. Sekarang ilmu ini terhubung dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia adalah warisan terindah Nabi Muhammad. Bagaimana pengagungan kita? Sholat kita, nih habis bulan Rajab, tiap malam diceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Adakah kita menghayati ketika tasyahud mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, yang pada saat itu Nabi Muhammad langsung mendengar Allah mengucapkan salam tersebut. Dan ini menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Begitu. Kita kadang-kadang kebalik, ingin ketemu orang hebat urusan dunia, pakaiannya rapinya luar biasa. Besok mau kondangan, Masya Allah, style. Sama anak istrinya, Masya Allah, abu-abu semuanya, hitam, sampai tas, sampai sepatu, sampai jam tangan, semuanya. Style luar biasa, matchingnya luar biasa. Tapi kalau sudah urusan sholat, alah, kaos dalam aja dah. Ada yang tidak pakai ini itu dan lain sebagainya, gampang lah dan sebagainya. Mau ke majelis ilmu, apakah manusia lebih kau agungkan daripada Allah yang Maha Pencipta? Dari karenanya Allah itu sangat suka ketika melihat hambanya menampakkan nikmat yang diberikan olehnya. Pakai pakaian yang paling baik, pakai peci yang paling bagus, pakai sesuatu yang paling indah menurut kemampuanmu, dan kita pakai itu semua semata-mata adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ungkapan syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Begitu.
Jangan kebalik sama orang, Masya Allah penampilannya luar biasa, kondangan cari baju yang harganya jutaan. Kalau sudah menghadap Allah, Masya Allah kredit lagi, luar biasa. Kreditnya belum lunas lagi, udah berapa kali haul, Masya Allah. La ilaha illallah. Ada. Disunnahkan bagi orang yang mau meninggalkan tempat tidurnya untuk merapikan dan membersihkan tempat tidurnya apabila ingin kembali tidur sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad. Makanya orang dahulu sebelum guring dikibah dulu. Rasul bersabda, apabila seorang dari kalian ingin tidur, hendaklah ia mengibaskan alas tidurnya dengan bagian dalam sarungnya, karena ia tidak tahu apa yang ditinggalkannya di tempat itu. Bagus juga dibaca ayatul kursi, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Naam. Kemudian beliau menganjurkan kepada kita untuk benar-benar mengatur waktu tidur. Jangan sampai, kata beliau, tidur dalam sehari semalam lebih dari 8 jam. Masya Allah. Orang tuh kalau udah kebanyakan tidur, penyakit yang ada. Karena kesehatan itu tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang senantiasa tidur. Begitu. Beliau mengatakan tuh sehari semalam 24 jam. Gunakanlah, kata beliau, untuk tidur siang dan malamnya itu jangan lebih dari 8 jam. Karena kalau udah 8 jam aja, tiap hari kita tidur 8 jam, madbut, tepat 8 jam, seandainya usia kita diberi oleh Allah 60 tahun, maka kita telah menyia-nyiakan 20 tahun untuk tidur. Sisa 40 tahun. Potong akil balik 15, 35 tahun, sisa 25 tahun. Belum lagi di sana, belum main game, belum makan, belum nongkrong, belum lihat berita, belum lagi di sana jalan-jalan, belum dihitung, sisa 25. Kalau dihitung semuanya, ya mungkin itu yang baru 8 jam. Bagaimana kalau sehari semalam tidurnya 10 jam? La ilaha illallah. Nah, inilah orang yang beriman, orang yang cinta dengan negeri akhirah. Dia sangat bijak mempergunakan waktunya. Kalau kita hidup hanya untuk tidur, la ilaha illallah, sia-sia hidup kita. Karena salah satu keberuntungan yang kita dapatkan dari umur yang Allah berikan adalah ketika kita pergunakan dalam hal kebaikan. Ya, dalam hal kebaikan. Oh, saya kalau tidak tidur saya melakukan kemaksiatan, saya melakukan dosa. Ya, memang lebih baik tidur, namun berusahalah untuk melakukan hal yang positif. Quran ada di hadapanmu, tasbih ada di hadapanmu, dalail ada di hadapanmu. Ayo bismillah. Nunggu apa lagi? Tuh orang para aulia semakin tua, semakin mereka sudah ingin mencapai titik terakhir dalam kehidupan dunia ini, semakin semangat ibadahnya, bukan semakin kendor, semakin semangat ibadahnya. Begitu. Nah, mudah-mudahan dapat taufik insyaallah. Ayo baca lagi yang ketujuh setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Siapkanlah siwak engkau dan air untuk bersuci ketika akan tidur. Inilah yang dilakukan orang as-salaf. Kalau engkau tidak dapat bersuci, maka usaplah anggota tubuh dengan air. Jika tidak mempunyai air, hendaklah engkau duduk menghadap kiblat berzikir, berdoalah dan renungkan anugerah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berusahalah untuk bangun malam atau bangun sebelum waktu subuh. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersiwak beberapa kali setiap malam ketika hendak tidur dan di waktu bangun dari tidur. Adalah 2 rakaat di tengah malam
merupakan salah satu simpanan kebaikan engkau untuk memenuhi hajat engkau di dalam kubur dan di hari kiamat. Ada yang ketujuh adalah anjuran dari beliau, yaitu bahwasanya untuk menyiapkan siwak dan air untuk bersuci. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur melainkan siwak di samping beliau. Karena benda yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad adalah as-siwak. Bagaimana kita dengan siwak? Mana siwak di kantong kita? Mana kita dengan siwak? Siwak murah. Itu syaitan paling marah ketika melihat orang bawa siwak. Dari karenanya as-siwak matharatun lil fam, wa siwak adalah merupakan salah satu benda yang mampu membersihkan dan mensucikan mulut. Mardatun lirrabb, dan membuat Allah ridha, Allah senang, dan membuat syaitan murka melihat orang bawa siwak. Dari karenanya kebanyakan kita siwak itu ketinggalan. Kenapa? Memang syaitan tidak suka ditinggal. Tapi kalau sudah handphone ketinggalan, balik. Walaupun udah hampir sampai ke tempat tujuan, handphone ketinggalan, balik dulu ke rumah ngambil handphone. Tapi kalau siwak yang ketinggalan, gampang aja lah, insyaallah masih ada dan sebagainya. Ada siwak. Siwak adalah benda yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga menganjurkan kepada kita untuk menutup hari tersebut dengan kemuliaan, yaitu dengan kita bersuci. Kalau tidak sanggup di sana, maka usapkanlah anggota tubuh dengan air. Jika tidak mempunyai air, hendaklah duduk menghadap kiblat dalam keadaan berzikir, berdoa, dan renungkanlah anugerah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai tekad untuk bangun malam, begitu, yaitu atau bangun sebelum subuh. Karena diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak beberapa kali setiap malam ketika hendak tidur dan di waktu bangun tidur. Maka ketika kita gosok gigi, siwak sebelum dan setelah tidur, maka kita hadirkan di situ bahwasanya ini adalah anjuran dan ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah terwujud makna di dalam diri kita, Nabi Muhammad hayyun fi qulubina, hidup di dalam hati kita, begitu. Dan beliau mengatakan di sini bahwasanya 2 rakaat tengah malam itu merupakan salah satu simpanan kebaikan, tabungan, simpanan. Orang kalau punya tabungan hidupnya aman. Orang kalau punya tabungan tidak khawatir dengan apa yang terjadi, dengan krisis, barang naik, harga pada naik dan lain. Kenapa? Karena dia punya tabungan, karena dia punya simpanan. Nah, sholat 2 rakaat di tengah malam kata Nabi Muhammad adalah merupakan salah satu simpanan kebaikan engkau untuk memenuhi hajat engkau nantinya di dalam kubur. Kalau di dunia kita masih bisa minta sama orang, kalau di dunia kita masih bisa minta kirimkan nama keluarga kita, tapi kalau udah dalam kubur, maka dari karenanya beramallah selagi engkau mampu beramal di dunia ini untuk hari yang nantinya engkau sangat memerlukan nilai amal tersebut, yaitu ketika engkau berada di dalam kubur dan ketika engkau berada di padang kiamat, begitu. Ayo. Simpanan harta engkau di dunia tidaklah akan cukup bagi engkau apabila engkau mati. Kayak apa aja banyaknya harta tidak cukup, kecuali kita meninggalkan anak yang soleh dan solehah, sehingga dia mempergunakan harta tersebut untuk nilai ibadah yang dia kirimkan pahalanya kepada kita. Maka dari karenanya, la ilaha illallah, sebesar apapun semangat kita untuk mengumpulkan simpanan duniawi berupa harta, investasi, maka harusnya kita lebih semangat lagi di dalam mengumpulkan tabungan dan menginvestasi nilai amal kita untuk nantinya di negeri akhirah. Karena konsepnya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Orang cari dunia rela sakit, masa iya kita untuk akhirat tidak rela?
untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Hakala. Ayo baca lagi cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal laili fagalabathu aynahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi minallahi ta'ala." Artinya, barang siapa mendatangi tempat tidurnya sedangkan ia berniat bangun malam dan mengerjakan salat, tetapi ia tertidur sampai pagi, maka ditulis baginya apa yang diniatkannya, dan tidurnya menjadi sedekah atas dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keistimewaan orang yang punya niat, punya tekad sebelum tidur untuk bangun malam. Kemudian setelah itu dia dikalahkan oleh rasa ngantuknya. Kemudian orang tersebut mendapatkan kemuliaan, dan ini menunjukkan niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang yang beriman lebih baik dari amalnya. Maka orang yang semacam itu yang punya niat sebelum tidur untuk bangun malam, maka ditulis baginya apa yang dia niatkan, dan tidurnya itu menjadi sedekah atas dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita amalkan malam ini niat. Oh, bagaimana niatnya? Perlu nawa itu. Udah, dalam hati saya niat bangun malam. Udah selesai. Begitu. Ayo baca setelahnya. 8. Berdoa ketika akan tidur dan ketika bangun dari tidur. Ada doa mau tidur dan doa setelah tidur yang kita hafal biasanya Bismikallahumma ahya bismika amut, itu yang kita hafal, dan itu pun yang paling pendek pun kita kadang-kadang lupa. Bagaimana yang panjang? Ini bacaannya, Bismika rabbi wada'tu jambi bismika arfa'u faghfir li dhanbi Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadak Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli syarr min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyati rabbi ala siratal mustaqim Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi anni daini waghnini minal faqr. Setelah minta kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya minta agar dibayarkan segala utang piutang dan minta kayakan dari kefakiran. Begitu juga di sana, Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha al-'afwa wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini menyerahkan semuanya. Wahai Tuhan, Engkau yang menciptakan diriku, Engkau yang mewafatkan, laka mamatuha wa mahyaha, hidup dan matinya demi Engkau. Jika Engkau matikan saya, ampuni dosa saya. Jika Kau hidupkan, maka pelihara saya sebagaimana Kau pelihara hamba-hambamu yang saleh. Begitu. Dan juga di sana dianjurkan untuk kita membaca Allahumma aghithni fi ahabbis sa'ati ilaik, meminta kepada Allah agar dibangunkan pada saat yang paling disukai oleh Allah. Kemudian setelah itu wa tub'iduni an sukhtika bu'da, minta jauhkan dari segala perbuatan yang mengakibatkan murkanya Allah. Kemudian meminta lagi as'aluka fatu'tiyani, minta agar diberikan segala permohonan, minta agar diampuni segala dosa, dan meminta agar segala doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Kemudian diteruskan kata beliau dengan membaca Amanar Rasul sampai akhir. Begitu. Ayo sambung, diriwayatkan dari Nabi Muhammad. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man qara'a ayataini min akhiril Baqarah fi lailatin kafatah." Artinya, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dalam suatu malam, maka kedua ayat itu akan melindunginya. Asy-Syarbani menambahi, yakni dari ketidakmampuan bangun malam atau dari segala yang
menyedihkannya. Ayo, hadza salah satu hadiah perjalanan indah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad bin Abdullah, yaitu diberikan 2 ayat penutup dari surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai akhir. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hadza 2 ayat penutup surah Al-Baqarah salah satu dari hadiah perjalanan indah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad bin Abdullah di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad mendapatkan ini, dan ini 2 ayat penutup surah Al-Baqarah adalah yaitu keistimewaannya sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad, man qara al-ayataini min akhiril Baqarah. Siapa yang membaca 2 ayat penutup surah Al-Baqarah fi lailatin, setiap malam, kafatah, maka keduanya itu akan mencukupkannya. Maksudnya apa? Ulama banyak menerjemahkan atau mengartikan arti dicukupkan oleh Allah apa? Ada yang menyebutkan seperti Asy-Syarbini, bagaimana beliau mengatakan dicukupkan dari ketidakmampuannya bangun malam. Artinya udah ditulis seperti orang yang bangun malam. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dihindarkan dari segala sesuatu yang membuat hatinya sedih. Ada juga yang mengatakan dicukupkan segala keperluannya, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ada lagi yang mengatakan diberikan kecukupan dari segala apa yang dia inginkan. Walhasil, jangan ketinggalan tiap malam baca Amanar Rasul. Maka dari karenanya ulama-ulama kita dahulu mengatur wirid kita setelah maghrib, yaitu diantaranya adalah Amanar Rasul. Adapun ayatul kursi itu setiap kali sholat. Karena orang yang membaca ayatul kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga melainkan kematian. Artinya kalau sudah dia meninggal dunia, khalas masuk surga. Maka dari karenanya salah satu daripada wasiat Sayyidil Habib Umar yaitu untuk kita jangan meninggalkan membaca ayatul kursi setelah selesai sholat. Baca ayatul kursi. Mau masuk rumah, keluar rumah, baca ayatul kursi. Oh, bagaimana saya tidur mau baca ayatul kursi? Sedangkan saya adalah orang yang sedang halangan, sedang haid. Bukankah orang yang haid dilarang untuk membaca Al-Quran? Dan ayatul kursi adalah ayat min ayatil Quran, ayat daripada ayat Al-Quran. Bagaimana caranya? Saya juga punya wiritan saya seperti seperti Ratibul Haddad, kemudian Ratibul Attas, Wirdul Latif. Di dalamnya ada ayat Al-Quran. Apakah saya masih boleh baca dalam keadaan haid? Maka dikatakan bahwasanya orang yang sedang halangan, apabila dia membaca ayatul kursi atau sejenisnya, tapi tujuannya bukan membaca Al-Quran, tapi tujuannya adalah untuk berzikir, tujuannya adalah at-tahaffuz, membentengi dirinya, menjaga dirinya, maka tidak diharamkan, silahkan baca. Tapi tujuannya bukan baca Al-Quran, tujuannya adalah yaitu zikir, tujuannya wirid, tujuannya adalah at-tahaffuz, at-tahassun, membentengi dan menjaga dirinya, maka tidak jadi masalah. Begitu. Naam. Ayo baca lagi. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Ali radhiyallahu an bahwa ia berkata, tidaklah kulihat orang yang berakal tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dan Al-Ikhlas 3 kali sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Azkar dan Al-Mujtain, kemudian Muawwidzatain. Masya Allah, timbul idgham mutamatsilain ujung-ujungannya al-muawwidataini. Hadza Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan dari Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma bahwasanya kata beliau, tidaklah kulihat orang yang berakal. Artinya kadang mungkin orang itu berakal sebelum tidur, kadang membaca
3 ayat terakhir. Loh tadi 2 ayat, kenapa lagi 3? Ya tambah 1. Apa satunya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Baru amanar rasul. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca Al-Mu'awwidzatain. Apa itu Al-Mu'awwidzatain? Al-Falaq sama An-Nas. Orang yang berakal pasti baca ini. Orang yang kada berakal berarti kada baca ini. Orang yang berakal pasti baca ini sebelum tidur. Berarti kalau tidak baca ini berarti orang yang apa aja? Kada berakal. Kalau kada berakal berarti kekurangan. Ya, kekurangan. Mudahan dapat taufik hidayah. Ayo. Kemudian tiuplah dalam kedua tangan engkau ketika membaca dan usaplah kepala, wajah dan bagian tubuh engkau yang lain dan lakukan itu 3 kali. Kemudian baca, kemudian ditiupkan seperti ini. Cuma jangan ditiupkan dari kepala, kemudian apa yang menghadap kita dari kepala, dari kepala itu. Ayo. Kemudian bacalah surah Al-Muluk dan usapkanlah dalam keadaan terjaga. Sudah tadi suratul Muluk kita baca habis maghrib. Alhamdulillah. Ayo. La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Azizul ghaffar. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa lagi Maha Penakluk. Tuhan penguasa langit dan bumi dan segala yang terdapat di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Sina dari Ibnu Sina mana pula? Ibnu Sunni dari Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Sina. Waduh. Hendaklah engkau tertidur dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci. Tuh adabnya, jangan tidur kecuali dalam keadaan zikir, dalam keadaan suci. Subhanallah. Ayo, jangan tidur sambil megang handphone. Migau, tembak, ya main game, masya Allah. Ayo. Barang siapa bersuci sebelum tidur, nah ini keistimewaan orang yang tidur dalam keadaan suci. Ayo. Rohnya akan dinaikkan ke arasy dan ditulis sebagai orang yang sholat hingga ia bangun dan mimpinya benar. Khalas. Cukup mungkin ini keutamaan orang yang sebelum tidur bersuci. Jangan sampai kada wudu malam ini. Nah, jangan kada wudu. Bismillah, wudu. Bismillah. Maka roh kita naik ke atas, ditulis sebagai orang yang sholat, dan apapun yang kita lihat dalam mimpi kita itu benar. Bukan hanya sekedar bunga tidur begitu. Ayo. Jika ia tidur tidak dalam keadaan suci, maka mimpi-mimpinya kacau dan tidak kecoa benar. Gitu. Aku tadi kan menyambat kecoa Joko bisa nih. Haro kecoa tuh lipas sam jadinya. Jangan jalal kecoa, nah aku sing apaan nah. Aku jangan jalal nyata membaca apa tadi kecoa. Ada mungkin kacau. Nyata kecoa sudah. Sing apaan aku naik menawarkan orang ma'widah tadi kan mungkin namun bisa nyambat. Ayo terus mimpinya kacau dan tidak benar. Ayo, maksudnya apa? Aku maksudkan dengan ini kesucian batin dan zahir sekaligus. Nah, bukan hanya kesucian zahir aja, kesucian batin, maafkan kesalahan orang, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada ini itu dan sebagainya. Ayo. Kesucian batin itulah yang berpengaruh dalam tersingkapnya tabir kegaiban. Nah ini masalahnya satu lagi. Pengantin hanyar kayak apa? Hendak bodoh. Nah, sedangkan pengantin hanyar nih gegulingin tasingkir. Nah, yang sudah Tuhanin apa? Ada lagi dah. Buhan nang pemain lawas seniornya. Nang hanyar kawin nih nah. Apalagi harinya pindah hujan. Nah, lalu kayak apa hendak budul guru aja, sedangkan gini hendak minta kayak itu nah kada jadi masalah. Wudu
akan tetapi hati kita tetap di sana selama kita tidak merasa selama tidak melalaikan kita dari kemuliaan dan akhirat. Udah jadi masalah. Bismillah kada apa-apa. Nah, artinya kada betetarusan gitu nah. Nya kayak 7 orang hanyar. Nya kayak 7 kendaraan hanyar gen kalau kada mau dibuat berdua kena aja. Coba mun sudah buruk bertiga membuatnya kada apa-apa. Ya nang takoni polisi kenapa jadi bertiga aja kada muat berempat bae aja. Nah ya itu tuh. Udah Isya adzan dulu. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salam Hayya 'alas salam Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu akbar La ilaha illallah La ilaha illallah alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi وارض عن الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة أيوة هذا terus apabila engkau bangun maka kembalilah kepada apa yang telah aku beritahukan kepada engkau pertama sekali dalam bab adab-adab di waktu bangun dan peliharalah tertib ini dalam sisa umur engkau. Naam. Kembalilah jasidin yang ke pertama kayak apa bangun dan sebagainya. Ayo. Jika berat bagi engkau memeliharanya, maka sabarlah dengan kesabaran orang sakit yang menahan pahitnya obat sambil menunggu kesembuhan dan pikirkanlah umur engkau yang pendek. Ada orang kalau sudah ingat sama kematian itu akan melahirkan semangat dalam melakukan sebuah ketaatan. Dan orang apabila ingat akan kematian maka dia akan mendapatkan sifat yang mulia, yaitu tidak mengutamakan urusan dunia akan tetapi dia memprioritaskan urusan akhirat. Dan orang yang ingat akan kematian dia akan berjuang sabar di dalam melaksanakan segala perintah dan anjuran yang telah dia ketahui, yang telah sampai kepadanya, apa yang telah dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya perlu kesabaran. Nah, sabar dari sini kita mengetahui bahwasanya yang namanya sabar itu bukan hanya di sana urusan ketika kita menghadapi suatu musibah, malapetaka, hal yang pahit dalam hidup, bahkan ibadah pun perlu sabar. Untuk menggapai ridha Allah pun perlu sabar.
Dari karenanya disebutkan di dalam Al-Quran, wala yulaggaha illa sabirun. Pahala dari Allah tidak akan pernah diraih melainkan oleh orang yang mempunyai modal sabar di dalam beramal. Seperti sabarnya orang sakit ketika menelan obat yang sangat pahit demi menunggu waktu kesembuhan, seperti itu. Nah, jika engkau hidup 100 tahun misalnya, maka umur itu sedikit dibandingkan engkau tinggal di negeri akhirat yang kekal. Nah, 100 tahun itu sedikit, kita kekal di akhirat. Apalagi 60 tahun aja, apalagi 50 tahun aja, apalagi 40 tahun aja. Apa yang kita jalani di sini sungguh sangat sebentar ketimbang apa yang akan kita hadapi kelak besok di akhirat. Maka dari karenanya bingung dengan orang-orang yang mana di sana lebih mengutamakan urusan yang sementara daripada urusan yang kekal abadi selamanya. Begitu, mudahan dapat taufik insyaallah. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Renungkanlah bagaimana engkau menanggung kepayahan dan kehinaan dalam mencari dunia selama sebulan atau setahun, karena berharap bisa beristirahat dengan kenikmatan dunia itu selama 20 tahun misalnya. Nah, itu bentuk renungan, berhimat begawi supaya kawa kenanya santai dan lain. Itu harapan kita. Nah, itu angan-angan kita. Masya Allah, menanggung kepayahan, menanggung kehinaan dalam mencari dunia selama 1 bulan atau 1 tahun, berharap supaya bisa istirahat selama 20 tahun. Biarlah 1 tahun ini kita berkorban, bersusah payah, biar dihina, biar dicaci, demi 20 tahun menikmati nantinya. Itu contohnya kata beliau. Nah, sekarang perbandingannya, ayo baca. Mengapa engkau tidak sanggup menanggung kepayahan dengan mengamalkan wirid-wirid dalam masa yang sebentar dari hidup engkau di dunia, demi mengharapkan untuk beristirahat selama-lamanya? Nah, ini perbandingannya. Kenapa kita tidak sanggup? Untuk dunia kita bersusah payah, rela dihina, rela mengorbankan segala-galanya. Loh, kok untuk akhirat masa kita tidak berani untuk seperti apa yang kita korbankan untuk dunia? Ini adalah perbandingannya untuk membuka pikiran kita, untuk membuka hati kita. Ayo. Kenikmatan dunia dibanding dengan pahala akhirat tidak ada artinya. Nah. Janganlah engkau panjangkan angan-angan engkau sehingga menjadi berat bagi engkau untuk beramal sementara kematian telah dekat. Nah, itulah yang dikhawatirkan Sayyidina Ali. Tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan, merasa hidup lebih lama lagi. Kenapa? Karena tulul amal mengakibatkan, tulul amal itu panjang angan-angan, merasa hidup lebih lama lagi, itu mengakibatkan seseorang itu lupa dari akhirat. Lupa dari akhirat. Dari karenanya disebutkan man tala amaluh sa'a amaluh. Orang yang panjang angan-angannya itu otomatis amalnya menjadi jahat, amalnya menjadi tidak baik. Kenapa? Karena panjang angan-angannya. Ayo. Katakanlah dalam hati engkau, aku menanggung kepayahan hari ini dengan membaca wirid-wirid, karena boleh jadi aku mati nanti malam. Bisa jadi. Aku biar satu mat duduk di sini ya. Kalau pindah malam kena habis. Tapi pengantin gak ada mungkin bang baucap nangka itu, hanya ada mungkin. Tapi kan bisa juga. Tapi mudah-mudahan jangan gitu. Ayo. Dan aku bersabar malam ini dengan menanggung pahitnya Dan aku bersabar malam ini dengan menanggung pahitnya berjaga dalam melakukan ibadah malam. Karena boleh jadi aku mati esok hari, maka ibadah itu akan menjadi bekalku di akhirat. Halas, itu yang dipikirkan. Bekal kita apa di akhirat? Bekal kita untuk menghadap Allah itu apa? Ayo, sesungguhnya kematian tidak akan datang kepada seorang hamba dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi ia akan datang sewaktu-waktu dalam setiap keadaan. Nah, dari karenanya Sayyidina Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunai la tuakhirit taubah fa innal mauta ya'tika baghtah.
wahai anakku, sekali-kali jangan pernah kau tunda dalam bertaubat kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kematian itu datangnya tiba-tiba, dadakan, tidak ada isyarat terlebih dahulu. Tidak ada waktu yang tertentu, umur yang tertentu, keadaan yang tertentu. Namun ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mudahan kita husnul khatimah. Ayo. Baik dalam keadaan sehat, sakit, lalai maupun ingat. Dan kematian pun tidak datang dalam umur tertentu, tetapi ia akan datang kepada anak kecil, pemuda maupun orang tua. Maka kematian itu pasti menyerang dalam setiap keadaan, sehingga persiapan untuk menghadapinya lebih patut daripada persiapan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Nah, mempersiapkan kematian itu lebih patut, melebihi daripada mempersiapkan kenikmatan dunia. Kalau ada kabar kita bakal ada perbaikan PDAM sehingga air pasokannya akan terganggu, distribusi air akan terganggu, maka siapkan terlebih dahulu. Oh, disiapkan, semuanya diisi, karena air bakal macet selama beberapa hari. Semuanya diisi. Kenapa? Kita tahu ini air bakal macet. Nah, sekarang kematian kita sudah yakin semuanya akan tiba. Kenapa tidak kita persiapkan dengan amal dan ibadah kita yang nantinya itu yang akan menemani di dalam kesendirian kita di alam kubur. Nah, mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Mudahan dosa kita diampuni Allah, aib kita ditutup Allah, dapat taufik hidayah insyaallah. Ayo. Sedangkan engkau tahu bahwa engkau tidak tinggal di dalamnya kecuali sebentar. Sebentar aja. Ayo baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Barangkali ajal engkau hanya tinggal sehari. Ikam aja tuh udah tahu aku kenapa. Cangang lawan aku bahapal. Cangang lawan aku, barangkali ajal engkau sisa sehari aja cangang. Kenapa jadi cangang ke aku? Aduh. Atau sedikit, atau sedetik, atau sedetik. Maka pikirkanlah serangan kematian ini dalam hati engkau setiap hari. Nah, itu yang kita pikirkan. Wala talhu an dzikril magabiri wal kafan. Jangan kita lalai mengingat kubur dan kain kafan, yang kemungkinan kain kafan tidak ada di dalam lemari kita, tapi itu akan dicari ketika saatnya tiba. Ayo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhfatul mu'minil maut. Kenapa tadi kan pemulaan menyambat hidayah, jarku salah hidayah, hadiah. Perbedaannya apa yang membedakan hadiah dengan hidayah? Alifnya. Di mana alifnya andakannya? Ada di dal. Di dal. Tahu aja. Kenapa jadi siapa garang hidayah itu yang dipikirkan siapa garang? Wah, ini bahaya nih. Ini pacangan betumburan di rumah gini nih, orang tahu. Nah, sudah baca aja dah. Itu urusan ikam rumah tangga ikam orang tahu. Ayo. Ini karena dunia adalah penjara bagai orang mukmin. Bagi hanyar sekali kita kada pengajian sudah binaka ini. Kayak apa mun sudah hampihan kena pengajian tawakufan, bisa kada bisa membaca lagi sakone. Untung kada bigi tadi dibacanya. Ini karena dunia adalah penjara bagi orang mukmin, di mana ia bersusah payah dan mematahkan syahwat serta memerangi syaitannya. Maka kematian merupakan pembebasan baginya dari siksaan ini. Kematian itu makanya tadi itu hadiah, lain hidayah. Hadiah. Kenapa? Karena dunia ini penjara bagi orang yang mukmin. Dia berusaha memerangi daripada syahwatnya, nafsunya. Ketika kematian datang, bebas. Sudah. Bebas begitu. Ayo. Sedangkan pembebasan itu adalah hadiah baginya. Ar-Rabi' bin Khaytham berkata,
Andai kata hatiku tidak mengikuti kematian sesaat. Di mana mengikutinya, di mana mengikuti? Mengingat. Itu, andai kata hatiku tidak mengingat. Di mana? Di sini memeriksa mata, di sini suruh memeriksa aja. Andai kata hatiku tidak mengingat kematian sesaat, niscaya rusaklah dia. Dia tuh siapa? Dia Siapa dia tuh? Kembali kemana? Arabi bin Khaisam. Salah. Hati. Nah iya tuh hati. Meneron juron kehiga tadi tuh. Maka rusaklah hati. Dia itu kembali ke hati. Karena sidin urusan mengingat kematian itu urusan hati. Sesaat aja hatiku kan ingat lawan kematian, rusak dia aja sidin. Dia tuh kemana? Lain Rabi bin Khaisam, tapi dia tuh adalah hati. Ayo. Paksakan diri engkau untuk bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, karena jika engkau bisa hidup selamanya. Nah, karena tasarah hikam aja sudah hikam jenang mengarang kitabnya nah. Mulai tadi salah terus. Apa-apakah nang hikam baca? Hikam aja sudah menulis, ini tulis kitab kayak apakah? Kitab karangan Jalaluddin. Tasarah hikam aja. Sangit Imam Nawawi Al-Bantani ini sini uyuhnya mana? Hikam baca tasarah hikam selama 50 tahun. Ulang. Paksakan diri engkau untuk bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, karena jika engkau bisa hidup selama 50 tahun misalnya, dan engkau memaksanya bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, niscaya nafsu itu akan putus asa. Dan bagi engkau, jika engkau melakukan itu, maka engkau pun akan gembira di saat kematian dengan kegembiraan yang tidak berakhir. Setelah engkau melihat kegembiraan di dunia sifatnya temporer, tapi kegembiraan akhirat itu sifatnya selamanya. Tidak selamanya orang merasakan kegembiraan, tidak seterusnya orang dalam kesedihan. Kegembiraan dan rasa sedih datangnya dalam kehidupan silih berganti bagaikan pergantian siang dan malam. Nah, harus sadar kita, tidak selamanya orang tertawa, tidak seterusnya orang dalam keadaan menangis. Begitulah hidup. Tapi kalau sudah kegembiraan di akhirat yang kita dapatkan, kegembiraannya la akhiralah, tidak ada akhirnya. Ayo. Setelah engkau melihat tempat engkau di surga, karena engkau telah bersiap-siap untuk akhirat dengan beribadah dan membersihkan jiwa. Jika engkau menunda-nunda ketaatan dan menggempangkannya, maka datanglah kematian kepada engkau secara mendadak dalam waktu yang tidak engkau sangka, dan engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berakhir. La ilaha illallah. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di akhirat nantinya. Dari karenanya tidak ada kebaikan dalam menunda amal. Ayo. Amalan orang-orang di waktu malam berupa ibadah akan dipuji di pagi hari, sebagaimana halnya orang-orang yang melakukan perjalanan malam akan terpuji di waktu pagi karena persingkat perjalanan. Ayo, karena perjalanan di malam hari itu bumi semakin pendek perjalanan kalau di malam hari. Ayo. Saat kematian adalah khabar yang jelas kepada engkau, yakni gembira dengan mendapat ridho Tuhan sekalian alam, atau bersedih karena mendapat kemurkaannya, dan kalian akan mengetahui khabar tersebut setelah waktu tertentu, yakni setelah habis umur engkau. Halas, itu akhir dari cerita setiap manusia. Ya imma dia mendapatkan kabar gembira dengan mendapatkan ridha Allah. Itu semua balasan dari segala usaha dan pengorbanan
yang dia lakukan di dalam menghambakan diri kepada Allah, atau bersedih karena mendapatkan kemurkaan Allah dari pembangkangannya dan kedurhakaannya di dalam mengabaikan kewajiban dan berani melanggar sesuatu yang haram. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Setelah kami tunjukkan kepada engkau tertib dari wirid-wirid, maka akan kami sebutkan bagi engkau cara solat dan puasa, adab-adabnya dan adab-adab imam, makmum dan solat jamaah pada Jumat. Makmum dan solat Jumat. Apa perbedaan Jumat lawan jamaah? Hah? Ada alifnya aja. Nah, alif aja tertinggal. Jumat dengan jamaah. Ayo. Makmum dan solat Jumat pada pasal yang tersendiri. Alas.